Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Boleh bergabung bersama-sama dalam program Bible and Coffee ini. Saya rindu sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita merenungkan firman Tuhan, untuk kita mengingat, mengecap kebaikan Tuhan, dan untuk kita tetap terus kuat dalam menghadapi apapun. Kita perlu firman Tuhan. Amin saudara, sehingga apapun yang kita jalani sepanjang hari ini, kita tetap terus mengandalkan Tuhan, kita tetap terus berharap kepada Tuhan, maka janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu yang menopang kami, sehingga sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan tenang, kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Semua karena kasih setia dan anugerah Tuhan yang menopang kami. Pagi hari ini, sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus, kami rindu Engkau sampaikan sesuatu bagi setiap kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-38. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Lukas pertama ayat 38, Alkitab bilang seperti ini. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Jadi satu kali malaikat datang menghampiri Maria dan berkata bahwa engkau akan mengandung seorang anak. Iya kan? Dan anak itu akan disebut menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada tahta Daud. Dan sudah dikasih dalam Tuhan, Maria kaget. Kenapa Maria kaget? Ya karena masih perawan. Dia berpikir, saya belum pernah berhubungan dengan siapapun. Tiba-tiba ada malaikat datang menghampiri saya dan berkata, saya akan mengandung. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang dalam hidup ini ada berita-berita yang mengejutkan setiap kita, yang mungkin bukan karena ulah kita, bukan karena apa yang kita buat, namun ada saja kekejutan-kekejutan yang menghampiri hidup kita. Tapi apa yang dikatakan Maria pada pagi hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita. Apa yang dikatakannya? Aku ini hamba Tuhan. Dengan orang yang menyatakan dirinya aku adalah hamba Tuhan, berarti aku adalah sepenuhnya milik Tuhan. Apapun yang Tuhan pandang baik dalam hidupku, jadi menurut kehendak Tuhan. Amin saudara. Sehingga akhirnya Maria mengingatkan kepada setiap kita bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, siapa itu hamba Tuhan? Orang yang hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidupnya sudah ditebus oleh karya salib Kristus. Kita bukan lagi hamba dosa, sekarang kita sudah tinggal dalam hamba kebenaran. Kita adalah hamba Tuhan, orang yang hidupnya sudah ditebus langsung oleh Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, kita memberikan diri kita kepada Tuhan untuk dibentuk, untuk diarahkan, untuk dididik. Suka-sukanya Tuhan, Tuhan mau buat apa pada hidup saya. Sama kayak Rasul Paulus bilang apa? Aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Rasul Paulus bilang, maupun Maria, itu suka-sukanya Tuhan, itu adalah hak penuhnya Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Dan kalau kita adalah hamba Tuhan, yang perlu kita mengerti yang pertama, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyertai, Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan sendiri yang akan membela kehidupan kita. Dan yang kedua, kalau kita adalah hamba Tuhan, maka kita mesti mengerti hidup kita adalah milik Tuhan. Suka-sukanya Tuhan, Tuhan mau buat apa dalam hidup kita? Bukankah Alkitab jelas katakan bahwa kita seperti tanah liat di tangan penjunan? Apa yang Tuhan mau untuk membentuk saya, seperti apa yang Tuhan kehendaki, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti perkataan Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita dibentuk oleh Tuhan? Kita mengerti kita adalah hamba Tuhan, berarti hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Hidup kita sepenuhnya diatur oleh Tuhan. Kita gak bisa lagi memiliki ego-ego yang kita pengen terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup kita sudah dibeli, saudara.
Hidup kita sudah ditebus, karena itu biarlah hidup kita memuliakan nama Tuhan. Bukan lagi kita berjalan kepada kesukaan-kesukaan kita, keegoisan kita, suka-suka kita dong pendeta. Ini kan hidup-hidup saya, biar aja saya lah. Tubuh-tubuh saya mau buat apa kek, terserah saya. Saudaraku, kita sudah ditebus. Dan kita adalah hamba Tuhan. Kalau kita adalah hamba Tuhan, kita mesti mengerti bahwa hidup kita milik Tuhan. Kalau kita adalah hamba Tuhan, kita mesti mengerti hidup kita ini suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau atur buat seperti apa, Tuhan mau bentuk kita seperti apa, suka-sukanya Tuhan. Kalau hidup kita adalah milik Tuhan, berarti Tuhan mau melalui hidup kita memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan oleh perkataan Maria yang sangat-sangat powerful. Sebagai seorang hamba Tuhan, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Maka yang pertama, ingatlah, hidupmu sudah ditebus dan engkau adalah milik Tuhan. Yang kedua, kita mesti sadar kita adalah hamba Tuhan dan kita adalah hamba Tuhan. Maka ingatlah, suka-sukanya Tuhan mau buat apa dalam hidupmu. Karena kalau Tuhan yang buat, pasti itu mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Dan yang ketiga, kalau kita adalah hamba Tuhan, biarlah kita memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita. Bukan lagi memuaskan ego kita, bukan lagi memuaskan hawa nafsu kita, bukan lagi memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Tapi kita belajar untuk menundukkan diri kita di bawah kuasa dan otoritas Allah yang maha tinggi. Dan yang keempat, yang terakhir, kalau kita menyadari kita adalah hamba Tuhan, maka kita percaya hidup kita terpelihara karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin, saudara. Sadarlah, kalau kita adalah hamba Tuhan, biarlah hidup kita diberi kepada Tuhan. Biarlah kita memberi hidup kita ini kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Apalagi di hari-hari terakhir ini, Tuhan rindu mencari orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita ada merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Sadarilah bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk membawa kedamaian, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk membawa kerukunan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk membawa berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Kita adalah hamba Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah pagi hari ini kami diingatkan, diteguhkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami menyadari kami harus berkata sebagaimana Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut apa yang Tuhan inginkan terjadi. Ketika kami menyadari kami adalah hamba Tuhan, maka kami mengerti hidup kami sepenuhnya milik Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami terus menyadari dalam kehidupan kami bahwa bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami masih egois. Ampuni kami kalau selama ini kami masih suka-suka kami sendiri, membuat segala sesuatunya sesuai dengan kehendak dan keinginan kami. Tapi pagi hari ini kami diajar, pagi hari ini kami diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengerti bahwa status kami adalah hamba Tuhan, milik kepunyaan Tuhan yang akan Tuhan pakai, akan Tuhan gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami, Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Ingatlah, kita ini hamba Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.